Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk selanjutnya coba dicek dulu kebersihan kelasnya, kerapihan pakaiannya, dan posisi tempat duduknya. Apakah sudah rapi dan bersih? Sudah, Bu. Ya, bagus. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Natasha Putri Aprilia Hadir, Bu. ya. Sebelum memasuki materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan bertanya, apakah ada yang masih ingat materi sebelumnya pada pertemuan kemarin? Apa? Ayo. Materi sebelumnya tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, betul. Apa saja yang berada di bab tersebut? Materinya apa saja? Tanda-tanda akan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kedua, Peristiwa haji wada atau haji perpisahan. terakhir, wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, betul sekali. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Tujuan dan manfaat dari materi hari ini yaitu untuk menanamkan nilai-nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya Ibu akan menceritakan kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kalian simak dengan baik-baik ya. Abu Bakar lahir pada tahun ketiga, tahun gajah, sekitar tahun 573 Masehi atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Abu Bakar mempunyai nama asli Abdullah bin Abi Quhafah At-Tamimi. Garis keturunannya bertemu dengan garis keturunan Nabi Muhammad SAW dari kakek yang ketujuh, yaitu pada Murrah bin Ka'ab. Di masa jahiliyah, sebelum masuk Islam, ia bernama Abdul Ka'bah. Kemudian setelah masuk Islam, namanya diubah oleh Nabi Muhammad SAW menjadi Abdullah. Nama panggilannya pun sangat banyak sekali, namun yang paling terkenal yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena ia orang dewasa laki-laki yang pertama kali masuk Islam. Maka diberi julukan nama Abu Bakar. Abu Bakar artinya pelopor pagi hari. Ia adalah laki-laki yang mempelopori masuk Islam dengan segera setelah Rasulullah SAW menerima wahyu. Abu Bakar mendapat gelar kehormatan di belakang namanya, yakni gelar As-Siddiq, yang berarti orang yang jujur dan membenarkan Rasulullah SAW. Beliau memang dikenal orang yang selalu membenarkan Rasulullah SAW, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Di tengah pertentangan dan ejekan dan ketidakpercayaan orang kafir. Nah, pada masa jahiliyah, Abu Bakar adalah seorang pedagang yang sukses. Ia banyak melakukan perjalanan dagang dan termasuk orang yang sangat giat dan tekun. Setelah masuk Islam, ia menggunakan hartanya untuk menopang perjuangan Rasulullah SAW. Karenanya Abu Bakar termasuk sahabat yang dermawan. Abu Bakar adalah orang yang jujur dan baik hati. Ketika Rasulullah SAW mendakwahkan Islam, ia langsung menerima ajaran tersebut dengan penuh keyakinan. Ia sangat mencintai Islam dan berusaha menyebarkannya, terutama
kepada sahabat-sahabat dekatnya seperti kepada Umar bin Khattab, Abdurrahman bin Auf, dan lain-lain. Nah, Abu Bakar juga menyayangi para sahabatnya dan rela berkorban demi mereka, atau bisa disebut setia kawan. Di antaranya dibuktikan dengan kerelaannya memerdekakan Bilal bin Rabah. Waktu itu sahabat Bilal yang berstatus budak masuk Islam. Abu Bakar juga sangat santun dan bijaksana, namun tetap tegas dan teguh memegang prinsipnya. Para sahabat pun sangat mengagumi dan menghormatinya. Abu Bakar adalah sahabat karib Rasulullah SAW yang setia dan mencintai Rasulullah SAW. Begitu setia dan cintanya kepada Rasulullah SAW sehingga ia rela mempertaruhkan harta dan nyawa demi membela Rasulullah SAW. Hal ini dibuktikan saat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hijrah. Ia tidak hijrah ke Madinah mengikuti sahabat-sahabat lain yang berangkat dari awal, tetapi ia menemani Rasulullah SAW yang berangkat hijrah beberapa waktu kemudian. Untuk selanjutnya ini mengenai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an akan menjadi seorang khalifah. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an dipilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW oleh mayoritas sahabat. Proses pemilihannya diawali musyawarah di Sakifah Bani Sa'idah. Pada waktu itu, sahabat Ansor dan Muhajirin berkumpul untuk menentukan khalifah. Baik sahabat Ansor maupun Muhajirin mengemukakan pendapatnya dan merasa paling berhak menjadi khalifah. Sahabat Abu Bakar radhiyallahu an menjadi khalifah selama 2 tahun, yakni dari 10 Hijriah sampai ke 12 Hijriah. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an dikenal dengan sahabat yang jujur, sangat teguh membela kebenaran, mempunyai prinsip yang kuat, adil, bijaksana, serta dermawan. Nah, sebagai khalifah, dalam memutuskan perkara, sahabat Abu Bakar radhiyallahu an melakukan musyawarah dengan para sahabatnya. Nah, pada masa kepemimpinannya, Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an berhasil mengukir prestasi, yakni yang pertama menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Yang kedua, menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Yang ketiga, menumpas gerakan nabi palsu, dan yang terakhir membukukan Al-Quran. Jadi ada 4 prestasi pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada sesi tanya jawab. Ibu akan bertanya kepada kalian mengenai apa yang telah ibu ceritakan barusan tentang kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Untuk pertanyaannya, mengapa Abu Bakar dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq? Karena Abu Bakar adalah laki-laki yang pertama masuk Islam. Ya, betul, 100 buat Natasha. Nah, untuk selanjutnya kita telah menemukan pesan moral atau nilai-nilai positif yang bisa kita tanamkan pada kehidupan sehari-hari. Di antaranya ada sifat jujur, terus ada baik hati, giat, tekun, teguh pada
prinsip-prinsipnya, terus setia kepada teman-temannya atau sahabatnya. Ada juga adil, bijaksana, sangat teguh membela kebenaran, serta dermawan, dan masih banyak lagi. Nah, kesimpulan dari kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah orang dewasa laki-laki pertama yang masuk Islam. Nah, beliau mendapat kehormatan, diberi gelar di belakang namanya, yaitu As-Siddiq, yang berarti orangnya jujur, dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama pada peristiwa Isra Mi'raj. Nah, beliau dikenal sebagai seorang pedagang yang sukses dan termasuk orang yang sangat giat dan tekun. Nah, beliau juga